Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, pada hari ini kita akan lanjutkan kuliah kita di pengendalian proses. Untuk topik hari ini yaitu tentang klasifikasi variabel pada pengendalian proses. Klasifikasi variabel. Kita tahu variabel ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu variabel input. Yang kedua adalah variabel output. Variabel input ada dua macam. Yang pertama disebut dengan load variable. Load variable. Atau disingkat dengan LV. Kemudian yang kedua disebut dengan manipulated variable. Variable. Atau disebut atau singkat dengan MV. Manipulated variable adalah variabel yang kita manipulasi. Variabel input yang kita manipulasi atau yang kita intervensi oleh controller. Sedangkan di variabel output nanti ada dua juga. Yang pertama yaitu measured variable. Measured variable. Yang kedua yaitu unmeasured. Unmeasured. Yaitu variabel yang terukur. Ini yang diukur, ya kan? Berarti di situ diukur besarannya. Dan yang ini tidak terukur atau tidak teramati, ya kan? Jadi tidak diukur besarannya, dibiarkan. Ini ada dua variabel. Lalu kita mengenal yang namanya control variable. Control variable di sini kita terjemahkan dengan variabel yang terkendali, ya kan? Atau yang dikendalikan. Yang dikendalikan atau yang terkendali. Ini variabel yang dikendalikan atau yang terkendali. Kita singkat ini dengan CV, ya. Kita singkat ini dengan CV. Setidaknya kita punya LV, load variable, punya MV, manipulated variable, punya CV, control variable. Nah, manipulated variable ini kadang-kadang juga disebut dengan nama, di sini kadang-kadang disebut dengan control variable. Ada beda ya di sini ya. Lihat di sini kontrol tanpa ed, di sini kontrol. Sedangkan yang di bawah sini kontrol dengan ed, artinya terkendali. Kalau ini yang mengendalikan, ya kan? Variabel yang mengendalikan. Nah, maka singkatan yang sering kita pakai nanti adalah manipulated variable, bukan kontrol, ya kan? Kalau kontrol variabel biar tidak tertukar, kontrol variabel adalah acuannya ke sini. Kontrol variabel yang terkendali.
control variable itu bisa jadi adalah variabel apa kira-kira? Variabel yang dikendalikan itu pasti adalah umumnya seringkali dia adalah variabel yang output, baik yang measured maupun yang unmeasured. Sering sekali control variable itu adalah outputnya, yang kita kendalikan adalah luaran dari sistem itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh. Ya. Kita punya sistem tangki penampungan cair. Ya kan? Di sini ada inputnya yaitu Fi, kemudian outputnya adalah Fo. Di sini ada level cairan, yang besarnya adalah H. Kemudian cross section penampang dari tangki ini kita sebut A. Seperti ini. Dalam sistem ini, apa yang kira-kira menjadi tujuan atau target, ya kan? Target sistem kita apa ini? Objektifnya apa? Biasanya adalah H, yaitu level cairan dalam tangki itu. Tujuannya apa? Tujuannya biar tidak overflow. Biar tidak overflow. Untuk menghindari itu, maka kita desain H itu pada desired value, pada suatu nilai tertentu. Yaitu kita sebutlah dia HD, desired value. Atau dalam konteks pengendalian ini kita sebut set point. Itu nilai yang kita tetapkan. Kita ingin hanya atau tinggi cairan pada level tertentu. Nah, inilah targetnya. Oke. Di sini kita punya variabel apa yang kita miliki? Kita punya variabel control variable dan manipulated variable. Apa kontrol variabel kita? Yaitu H. Lalu apa manipulated variabelnya? Jadi variabel apa yang harus kita manipulasi untuk mengendalikan nilai H ini? Tentu kita bisa memanipulasi variabel inputnya, yaitu Fi. Atau kita juga bisa memanipulasi variabel outputnya, yaitu flow rate yang keluar dari tangki ini. Nah, berarti di sini ada dua kemungkinan, ya kan? Kita bisa memanipulasi Fi atau Fo. Kita bisa manipulasi Fi atau Fo. Ada dua kemungkinan itu. Dari sini kita lihat sistem yang kita miliki ini. Input variabel yang kita punya adalah Fi. Sedangkan output variabelnya adalah Fo dan H. A bukan variabel ini, A konstanta, ya kan? Jadi kita punya variabel input yaitu Fi dan variabel output yaitu Fo dan H. Nah, di sini kontrol variabel itu seringkali adalah variabel output. Berarti ada dua kemungkinan, F0 atau H. Nah, di sini yang ingin kita kontrol adalah H-nya. Berarti kontrol variabel adalah H. Manipulated variable bisa Fi dari sistem ini. Dalam logika kita pikir bisa kita mengendalikan inputnya, bisa juga kita mengendalikan luarannya, sehingga level ini bisa kita jaga. Di sini ambil contoh kita menggunakan konfigurasi pengendalian dengan manipulated variabelnya adalah Fo. Nah, maka di sini konfigurasinya kita buat
dalam pengendalian ini, berarti kita buat sensor di sini, kita pasang sensor. Ya. Nah, sensor ini nanti akan membaca level liquid sehingga dia mendapatkan nilai H. Lalu di sini kita bandingkan dia dengan alat komparator, kita bandingkan dengan set point yang kita inginkan, yaitu HD. Sehingga kita peroleh di sana, kalau ini kita beri tanda plus dan ini negatif, berarti akan kita peroleh error. Error besarnya adalah HD min H. Lalu error ini akan diproses oleh controller. Error ini nanti akan diproses oleh controller. Lalu controller ini akan mengendalikan final control element di sini. Dia akan mengendalikan elemen pengendali terakhir yang kita miliki, yaitu berupa control valve untuk mengatur flow rate F0. Nah, ini skenario pengendalian yang kita terapkan. Ini skenario kita. Tentunya bisa juga kita ambil yang dikontrol adalah FI, ya kan? Yang dikontrol adalah FI. Berarti kontrolernya nanti akan mengendalikan aliran FI. Kalau ini yang menjadi manipulated variable. Nah, di sini kita mengambil manipulated variabelnya adalah F0 atau FO. Oke, kalau kita lihat dari klasifikasi sistem, sebenarnya inputnya adalah FI. Ya kan? Dan kita tahu manipulated variable itu adalah kelompok input variable, termasuk juga load variable, ya kan? Manipulated variable adalah kelompok input variable. Yang lainnya selain manipulated berarti load variable. Nah, kita sudah lihat bahwa ada dua jenis input variable, yaitu load variable dan manipulated variable. Kita sudah pilih FO sebagai manipulated variable. Maka artinya di sini FO berarti bukan output variable. Kalau kita pilih dia sebagai manipulated variable, berarti FO itu adalah merupakan input variable saat dalam sistem ini. Jadi dia kita masukkan sebagai input variable. Jadi bukan di output, karena kita pilih dia sebagai manipulated variable. Ingat, manipulated variable itu adalah bagian dari input variable. Berarti input variable yang lain menjadi load variable. Nah, load variable itu adalah FI di sini sebagai load variable, ya kan? Untuk kontrol sistem seperti ini, ya kan? Berarti ini load variabelnya. Oke, paham ya? Berarti ini adalah konfigurasi pengendalian yang kita buat untuk sistem cairan tangki, ya, tangki penampungan cair di dalam sistem ini. Oke, di sini kita berarti dapatkan kesimpulan variabel kita dengan masing-masing klasifikasinya. Kontrol variabel adalah level cairan atau H. Kemudian manipulated variable adalah FO. Lalu load variable atau disturbance-nya, gangguannya, variabel gangguan adalah FI. Di sini kalau nilai FI itu berubah-ubah, maka untuk menjaga agar permukaan cairan itu tetap, maka controller akan mengubah-ubah atau memanipulasi besaran FO. Nah, itu skenarionya, ya kan? Skenario pengendaliannya seperti itu. Jadi load variable ini nilainya akan berubah-ubah, fluktuasi, ya, terjadi fluktuasi. Kalau tidak dikontrol F0-nya, maka hanya ini juga akan berfluktuasi, akan turun naik level cairannya. Nah, biar level cairannya itu stabil, maka pada nilai tertentu, ya, maka FO ini yang dikontrol atau dikendalikan, maka dia disebut sebagai MV variable, manipulated variable. Oke, dalam sebuah sistem pengendalian Anda harus bisa mengidentifikasi ini. Mana kontrol variabelnya, mana manipulated variabelnya, dan mana load variabelnya. Nah, biasanya skenario pemilihan manipulated variabelnya akan sangat menentukan stabilitas sistem pengendalian yang kita pilih. Oke, ini contoh yang sederhana. Kita lihat nanti untuk contoh yang lain.
Sekarang kita punya contoh untuk liquid heating tank. Nah, ini contoh yang selalu kita pakai, ya kan. Di sini kita punya variabel inputnya adalah Fi dan Ti, temperatur. Dan variabel outputnya adalah Fo atau F saja, F dan T, temperatur. Di dalam tangki ini liquidnya levelnya adalah H dan temperaturnya adalah T. Punya temperatur T. Ini tangki berpengaduk, ya. Kita asumsikan ini tangki berpengaduk. Di dalam tangki ini kita lengkapi dengan pemanas coil misalnya. Coil ini dialirkan steam untuk pemanasnya. Nah, dalam sistem seperti ini, apa variabel yang kita kendalikan atau targetnya, ya? Target sistemnya ini kira-kira apa? Target sistemnya apa? Biasanya kita mengontrol atau mengendalikan besarnya H pada nilai tertentu dan juga temperatur, ya kan? Temperatur cairan pada nilai tertentu, TD. Berarti kita punya dua kontrol variabel di sini. Kita lihat. Lalu yang mana kira-kira menjadi manipulated variabelnya? Jadi kita identifikasi dulu ya. Inputnya yang mana? Inputnya kita lihat yaitu Fi dan Ti. Terus ada lagi nggak? Fi, Ti dan steam, ya kan? Steam ini kan akan mempengaruhi, akan menjadi input, ya. Steam ini juga input. Steam masuk, ya kan? Di sini steam masuk. Berarti yang ketiga adalah F steam. Nah, 3. Lalu outputnya apa? Outputnya adalah F dan T. Ini outputnya adalah F dan T. Nah, di sini masih ada lagi apa? Yaitu H. F, T dan H, yaitu level tinggi cairan. Nah, di sini kita klasifikasikan dalam pengendalian, term pengendalian variabel itu yang kita sebut dengan kontrol variabel dan kita sebut dengan manipulated variabel. Kontrol variabelnya apa? Kita sudah pilih kontrol variabel yaitu H dan T. Lalu manipulated variabelnya, jadi kita menjawab pertanyaan. Variabel apa yang harus kita manipulasi untuk menjaga level H? Untuk menjaga level H berarti kita harus memanipulasi F, I atau memanipulasi F, ya kan? Kalau T nggak bisa, ya kan? Hanya F, I atau F. Berarti di sini ada dua kemungkinan untuk mengontrol level yaitu Fi dan F, manipulated variabelnya. Kemudian untuk mengontrol temperatur ini mana yang kita kendalikan? Ti susah ya kalau inputnya ini dikendalikan jumlahnya, karena ini lingkungan, ya kan. Yang mungkin adalah mengendalikan aliran steam. Aliran steamnya yang kita sesuaikan. Maka kita sebut di sini yang dikendalikan adalah flow rate steam. Nah, dalam sistem pengendalian ini kita pilih yang manipulated variable adalah Fi dan flow rate input liquidnya dan flow rate steam. Ini kita pilih sebagai MV. Nah, ketika kita pilih ini sebagai MV, nah, juga ini sebagai manipulated variable. Kemudian ini adalah kontrol variable. Kontrol variable. Berarti F ini bukan input, ya kan? F ini tetap menjadi output variable. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa load variabelnya?
Variabel yang mana yang kita sebut sebagai load variable atau LV? Yang mana LV-nya? Kita ingat kembali bahwa LV itu adalah bagian dari input variable. Input variable ada dua, yaitu LV dan manipulated variable. Nah, di sini kita punya input FI, TI, dan Fstim. Sedangkan yang kita pilih sebagai manipulated variable adalah FI dan Fstim. Berarti load variabelnya yang mana? Apakah F? F output variable? Bukan ya. Jadi load variabelnya adalah input variabel yang tidak dimanipulasi, yaitu di sini adalah TI. Berarti load variabelnya adalah TI, temperatur. Maka load variabel itu seringkali kita sebut juga dengan disturbansi atau disturbance. Nah, ini adalah variabel yang kita sebut juga dengan gangguan. Jadi dalam sistem ini nanti gangguannya yang dikendalikan, gangguan yang menyebabkan controller itu bekerja adalah gangguan dari TI, temperatur lingkungan. Nah, ketika temperatur lingkungan itu berubah, controller akan bekerja untuk mengontrol level dan mengontrol temperatur tentunya. Oke, di sini dalam kuliah kita hari ini kita cukup mengenali konsep mana kontrol variabel, mana manipulated variable, dan mana load variable sesuai dengan skenario pengendalian yang kita pilih. Untuk selanjutnya nanti kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu tentang control configuration. Nah, ini nanti bagaimana konfigurasi pengendalian itu. Nah, baik, untuk kuliah hari ini saya rasa cukup ya untuk materi ini. Sedikit-sedikit yang penting bisa memahami dengan baik, dan nanti kita beri contoh ya kan, biar bisa kelihatan ini bisa atau tidak. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.